Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di vlog kali ini aku akan bercerita tentang day in my life. Tapi anyway, sekarang kan hari Sabtu tanggal 3 2025. Aku tuh jadi kayak kepikiran gitu karena kita ngomong Sabtu. Kenapa ya kalau misalnya Sabtu itu kan sebenarnya tulisannya SABTU gitu ya, tapi kenapa kita tuh soalnya bacanya kayak P Sabtu gitu ya, bukan Sabtu, ya nggak sih? Aku tuh kadang suka mikirin beberapa kalimat-kalimat atau kata-kata yang dia itu bunyinya dilafalkan tidak sesuai dengan hurufnya. Nah, oke, mari kita bahas soal itu ya. Ternyata dunia ini punya yang namanya fonologi bahasa. Apa sih fonologi bahasa itu? Aku pun juga nggak tahu gitu. Mari kita bahas ya teman-teman. Oke, proses fonologis dalam bahasa Indonesia itu ternyata ada 5. Gak usah pusing ya, mari kita bahas satu-satu yang sesuai dengan realita kita di kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada yang namanya asimilasi atau bunyi jadi mirip. Nah, kayak yang tadi udah kita bahas di awal, kayak huruf Sabtu harusnya B, tapi kita tuh bacanya tetap P gitu. Itu tuh ternyata asimilasi itu dipengaruhi oleh huruf-huruf di sekitarnya. Contohnya Sabtu, SABTU. Nah, dia bisa berubah menjadi P pelafalannya karena depannya itu huruf T. Jadi orang itu lebih mudah mengucapkan Sabtu dibanding Sabtu gitu. Nah, proses ini membuat orang-orang tuh pengucapannya jadi lebih mudah gitu. Yang kedua, ada yang namanya metatesis. Nah, metatesis ini tukernya posisi bunyi. Contoh, pasti teman-teman juga sering banget dengar kata jalur, ya nggak sih? Tapi ada juga beberapa orang ngomongnya itu bukan jalur, melainkan lajur. Kayak, emang jalur sama lajur itu berbeda? Tidak guys, ternyata itu tuh sama. Contoh lagi kayak kerikil. Ada beberapa orang yang ngomongnya itu bukan kerikil, melainkan kelikir. Dan ternyata itu juga sama. Makna katanya tuh aslinya tuh sama gitu. Tapi orang-orang tuh hanya menukar posisi huruf aja. Nah, itu yang dinamakan metasis. Yang ketiga, ada yang namanya elisi. Itu artinya penghilangan bunyi. Contoh, kata baru. Nah, baru itu aslinya di kamus KBBI itu tulisan katanya baharu gitu. Ada haknya di tengah, tapi kenyataannya kita hanya menyebutkan baru saja, haknya nggak ada. Itu namanya penghilangan bunyi. Terus contoh lagi kayak pelangit. Pelangi itu aslinya belakangnya itu ada huruf T-nya, tapi kita dalam penyebutannya T-nya tuh hilang. Nah, itu biasanya disebut dengan elisi atau penghilangan bunyi. Nah, kalau tadi itu namanya penghilangan bunyi, ternyata ada juga penambahan bunyi. Namanya bahasa Indonesia, pasti bahasanya bervariasi dan banyak proses-proses dalam bahasa Indonesia. Nah, yang keempat, kalau tadi penghilangan, ini ada juga namanya penambahan bunyi atau biasa disebut dengan epentesis. Contoh, nama aslinya itu kapak, tapi kita dalam sehari-hari nyebutnya itu pasti ada M-nya, jadi kampak, ya nggak sih? Terus kayak upama, pasti kalian asing gitu denger di kuping kalian, karena kita sering menambahkan kata M lagi di depan U. Jadi umpama gitu. Padahal sebenarnya aslinya di KBBI itu tulisannya upama dan kapak gitu. Jadi kita hanya menambahkan beberapa huruf sehingga pelafalannya itu lebih enak diucapkan. Yang terakhir nih teman-teman. 5 aja kok 5. Nah, yang terakhir itu namanya kontraksi. Kontraksi itu artinya penggabungan bunyi, bukan kontraksi hamil ya. Nah, penggabungan bunyi itu misalnya dari
kata perlahan-lahan, tapi kita jadi pelan-pelan kayak gitu, kayak diringkas gitu, digabung diringkas. Terus ada lagi kayak tidak ada, itu kita bisa bilang jadi tiada gitu. Semuanya ternyata dalam bahasa Indonesia itu bervariasi dan disesuaikan dengan pengucapan kita sehari-hari. Fungsinya biar kita mengucapinnya tuh lebih mudah, lebih enak diucapkan, dan di telinga kita pun sudah tidak asing karena bahasa Indonesia itu variasinya sangat amat banyak. Nah, oke guys. Jadi itulah 5 proses fonologis dalam bahasa Indonesia. Banyak sekali macam-macam bentuk bahasa. Jadi bahasa Indonesia itu bukan sekedar kayak bahasa Indonesia, tapi kita bisa menjabarkannya. Kenapa? Why? Bagaimana? Kenapa semuanya itu bisa terjadi? Karena semua itu disesuaikan dengan pelafalan kita sehari-hari agar kita bisa lebih mudah dalam pengucapannya. Jadi sekian vlog saya hari ini, itulah proses fonologis dalam bahasa Indonesia. Next kita bahas apa lagi ya yang seru? Oke, kalian boleh komen di bawah. Jangan lupa like, comment, share video ini. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.